pernah tanya sama Ustadz, apakah karena saya yang bawa anak-anak 3 saya itu untuk menjadi muslim, saya yang menanggung dosa mereka. Sampai hari ini bukan hal yang mudah saya untuk hadapin 3 anak laki-laki saya. Semoga 3 anak laki-laki saya itu tahu sebenarnya apa yang saya pikirin, apa yang saya takutkan. Saya bilang kita harus ke surga bareng-bareng sampai ke jannahnya. Ibu nggak mau ibunya nanti ibu di neraka, kita sama-sama di neraka, kita mau sama-sama ke surga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Merna, berasal dari Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum saya menjadi walaf, saya seorang Katolik. Dulu itu waktu saya masih sekolah sampai mau selesai itu, saya ngajarin orang-orang yang mau dibaptis. Jadi maksudnya saya termasuk taat agama banget gitu. Setelah saya menikah, nikahnya Katolik juga. Berjalan 17 tahun rumah tangga, keinginan saya untuk sholat itu lebih besar. Jadi ingat nenek pas waktu, kan nenek muslim, mama ikut papa Kristen. Jadi itu lebih besar. Terus kok kata saya, itu dia orang muslim hebat ya, ketemu Tuhan itu bisa 5 kali. Terus dia menjaga auratnya. Saya sebelum muslim itu belajar dulu sebelum syahadat itu, berpakaian muslim tuh gimana sih perempuan. Saya nggak pernah langsung pakai kerudung kecil gitu, enggak. Soalnya kalau saya pikir pakai kerudung kecil kok bodinya kelihatan ya, padahal kan itu aurat. Saya padahal belum Islam, tapi saya selalu tegur teman saya yang muslim gitu, Mbak, kan baju muslim gitu, Mbak, lu mau kamu mau tahu katanya, tapi saya belajar begitu. Terus saya tanya, saya belajar lagi. Pada akhirnya titik itunya waktu masih sebelum bercerai, saya itu belajar puasa. Itu mantan suami saya itu sampai saya dikasih roti, kan diajak makan saya nggak mau, dijijilin roti mulut saya, kamu puasa kan gitu. Iya gimana, saya nggak bisa. Saya bilang kalau kamu mau jalan sama-sama kita syahadat bareng, dia nggak mau. Akhirnya kita memutuskan pisah. Dan dengan 3 orang anak saya itu laki-laki semua, udah besar-besar, 17 tahun, 11 tahun, dengan TK 6 tahun. Itu izin dengan bapaknya untuk ikut muslim seperti saya. Itu dia bilang, jangan berharap 1 sen pun. Bayangin gimana berharap 1 sen pun gitu. Bagi saya perempuan dengan 3 anak laki-laki, itu bukan hal yang mudah bagi saya. Kebetulan untuk menjadi muslim itu justru tantangannya karena keluarga kita, keluarga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan Pak D, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Muslim. Jadi bukan pertentangan yang besar untuk saya menjadi muslim, justru pertentangannya itu dari keluarga sendiri. Dalam keluarga sendiri, dalam arti dengan saya dan anak-anak saya. Itu saya gini, saya bilang sama Allah, saya itu perempuan dengan 3 orang anak itu bukan hal yang mudah, laki-laki sampai saat ini. Maksudnya saya bilang, nah kamu itu laki-laki, kalau kamu siap untuk menjadi muslim, itu sama ibu ya kita jalan bareng-bareng, harus benar sholatnya gitu. Jadi saya gini mas, takut saya anak saya itu berbalik lagi, dalam artinya putur iman, turun naik. Saya pernah tanya sama Ustadz, apakah karena saya yang bawa anak-anak 3 saya itu untuk menjadi muslim, saya yang menanggung dosa mereka. Sampai hari ini bukan hal yang mudah saya untuk hadapin 3 anak laki-laki saya. Semoga 3 anak laki-laki saya itu tahu sebenarnya apa yang saya pikirin, apa yang
Saya takutkan, saya bilang kita harus ke surga bareng-bareng sampai ke jannahnya. Saya bilang, ibu nggak mau, ibunya nanti ibu di neraka, kita sama-sama di neraka, kita mau sama-sama ke surga itu. Jadi semua setelah saya jadi muslim itu, justru teman-teman saya yang muslim itu ninggalin saya semua. Tapi saya percaya semua harta saya dinolkan, Mas, dinolkan sama Allah beneran. Semuanya apa aja halangan pokoknya dinolkan sampai saya nggak punya apa-apa. Bayangin dengan 3 orang anak yang tanpa punya apa-apa ngontrak sana sini. Gimana jalannya? Apa sih bisa ngebayangin kerja apa aja saya lakuin. Terus semua teman saya pergi sama saya cuma ingat kisahnya Nabi Ayub. Allah ambil anaknya, Allah ambil rezekinya, Allah ujian dengan sakitnya. Itu baru 5 tahun. Saya pikir saya rumah tangga 17 tahun itu dengan yang di atas dengan enak. Dan saya baru sengsara hanya sekitar 2-3 tahun. Saya harus kayaknya yang kayak pengen balik lagi saya baca kisahnya Ayub itu, Nabi Ayub, sampai semuanya diambil, dia masih bertahan. Istrinya bilang kan, minta sama Allah kamu, kalau kamu rajin taat, rajin ibadah gini sampai sakit mau sholat aja nggak bisa. Jadi sampai sekarang pun itu yang bikin saya kuat untuk menghadapi anak-anak saya. Bukan hal mudah bagi saya untuk dengan seorang ibu dan harus bertanggung jawab dengan 3 orang anak laki-laki yang mereka putur naik turun ibadahnya kayak gitu. Jadi saya bekerja apa aja, mau pekerjaan rumah tangga saya kerjain, orang suruh apa, kebetulan saya hobinya masak, jadi saya sambil jualan ikan asin itu. Jadi saya pikir untuk sahabat cerdas mualaf yang ada di luar sana, jangan pernah niat untuk menjadi muslim karena orang lain atau karena pasangan muslim. Kamu jadi muslim terus kamu masuk dengan suamimu itu, atau kamu dengan lihat teman mau masuk muslim, jangan pernah seperti itu. Tapi niatkan karena Allah. Kalau karena manusia, bakal nanti kayak seperti itu, angin itu, pohon kelapa itu ikut anginnya ke kiri ke kanan. Jangan pernah menjadi seorang muslim itu karena manusia, itu bakal nggak kuat. Maksudnya kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Ada kalanya kita pada saat titik yang paling lemah itu, nah di situ bisikan-bisikan yang buat kita turun naik. Dan jangan pernah takut ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan keluarga. Yakin sampai meninggalnya, insya Allah kita hanya baca la ilaha illallah. Dan satu yang saya sedih sampai hari ini, ibu saya sebelum beliau meninggal, 2 bulan sebelum meninggal, beliau sudah syahadat. Setelah itu karena beliau memang bukan karena hatinya beliau untuk jadi mualaf bersyahadat, setelah 2 minggu dari mualaf, beliau kembali lagi menjadi kafir dan pada saat Allah panggil. Jadi kita tidak bisa mandikan beliau. Beliau meninggal dalam keadaan kembali lagi tidak menjadi muslim. Sampai hari ini yang saya minta sama Allah, katanya kan kalau kita bukan sama muslim, doa kita nggak sampai. Tapi saya tanya seorang anak yang minta Allah yang melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, itu aja. Dan sampai hari ini saya cuman pesan juga sama teman-teman begitu, menjadi muslim jangan takut enggak makan, jangan takut
miskin, Allah pasti kasih dari 1.000 rupiah itu menjadi berkah kalau memang benar-benar menjalaninya. Kayak gitu pesan saya. Dan jangan takut malu untuk berubah, dan memang muslim harus berubah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur memang harus diatur, dan harus untuk wanita muslimah teman saya yang baru mulai, silahkan belajar dari menutup aurat yang baik sesuai dengan syariat. Jadi tunjukkan pada mereka kalau menjadi mualaf itu, perempuan muslimah itu seperti ini, seperti sesuai syariat. Memang harus dipaksa, semua harus dipaksa dan harus maksudnya dijalankan. Kalau tinggal angan-angan, malu sama teman, nanti nggak bisa seragaman, jangan pernah berpikir itu. Allah akan maksudnya kasih kedamaian yang lebih yang mereka tidak rasa kalau kita sendiri yang rasa. Kayak gitu mas. Sebelum pada saat saya masuk muslim itu keadaan saya itu single parent ya, dengan 3 orang anak, dan memang benar-benar dinolkan, dihabiskan. Setelah saya ngurus bercerai berpisah dengan suami karena tidak seakidah kan, itu jalaninya enggak yang kayak dulu sebelum saya menjadi seorang Katolik. Jadi dulu pada saat Katolik kalau saya lagi galau banyak masalah itu jalannya kayak duduk di mana gitu, duduk sendiri, kayak enggak yang kayak hampa gitu. Maksudnya ini saya mau ngapain, saya mau gimana. Tapi setelah menjadi muslim itu benar, Allah itu bakal ngasih jalan pada saat yang bukan kita butuhkan tapi yang kita perlukan. Dalam arti ya ada aja pekerjaan yang harus saya jalanin sambil saya belajar agama sampai saya selesai anak-anak saya sekolah minimal SMA saya mampu. Ceritakan Bu proses ketika mualaf ya, syahadat, terus siapa yang ngajak, terus di mana, sertifikatnya seperti apa? Pertama saya syahadat itu pertama kali saya nggak ada yang ngajak, tapi saya belajar sendiri karena ya itu saya bilang saya nggak pernah mau masuk muslim itu karena orang lain, karena dari diri saya sendiri. Walaupun nenek saya muslim, ada om saya muslim, cuman saya nggak pernah yang gimana, cuman saya melihat mau mereka caranya sholat mereka begini, kehidupan mereka begini, jadi itu yang menginspirasi. Jadi saya belajar sendiri, cari tahu di YouTube. Saya syahadat itu di Mualaf Center Indonesia, adanya di Patra Tomang. Tadi sebutin Masjid Lausa itu apa Bang? Masjid Lausa itu kayak perkumpulan sama Tionghoa Muslimah, mualaf Muslim Tionghoa. Aktif di sana ya? Oh, kalau kira-kira saya pas ada waktunya saya untuk ikut itu perkumpulan mereka saya datang. Gitu. Soalnya dekat rumah kan udah banyak nih. Saya juga nggak tahu karena mungkin saya berkerudungnya langsung ke berkerudung besar, jadi saya tidak kerudung kecil-kecil. Nah itu yang bikin mereka katanya, saya pikir katanya saya itu Islam apa itu lah radikal kayak gitu. Padahal saya jelaskan gimana ya, kalau saya bukan saya menjelaskan secara umum aja yang mereka bahas, tapi lambat laun kesini mereka terima sih. Ya itu memang benar mas, kan Allah jangan pernah ikut menjadi muslim itu pasti akan ditinggalkan dalam arti ditentang keluarga satu, tapi kan tentang saya nggak mau. Tapi justru teman muslim saya itu yang pergi, saya juga bingung. Iya sampai hari ini, dan tapi Allah ganti dengan teman-teman yang baru gitu. Kelurahan tuh melihat Islam itu apa Bu sebelumnya? Islam itu ini ribet. Sebelum itu Islam ribet, terus dia pakai baju kok panjang-panjang, apa gara-gara saya ingat pakai baju sebesar ini tuh saya guru BP saya SMP. Terus SMP tahun berapa saya? Nah itu SMP bilang kok dia nggak gerah ya. Saya bilang saya juga nggak tahu kalau Allah itu bakal pilih saya
pada saat mungkin saya sedang SMP itu Allah kasih jalan saya gitu, buktinya saya pakai justru yang saya omong itu kenapa yang saya pakai gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum jadi muslim gitu, memang muslim ribet ya, puasa dari pagi sampai itu, ini hidupnya diatur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu kayak gitu. Tapi setelah jadi muslim, betapa dekatnya kita sama Allah pada saat sujud itu. Pertentangan dari keluarga apa aja Bu? Perang keluarga nggak ada ya, saya bilang tadi karena keluarga saya itu keluarga mama itu muslim semua ya. Kemudian keluarga papa pasti Ambon teman, karena kita nggak dekat dengan keluarga papa, jadi keluarga mama kan ada om yang muslim, nenek yang muslim, jadi nggak begitu. Justru mereka welcome karena saya kembali ke muslim gitu. Sekarang saya tarik mundur lagi. Dulu kan Ibu seorang Katolik yang taat Bu. Iya. Bisa ini nggak sih digambarkan nggak bahwa Katolik yang taat itu seperti apa? Terus punya, kalau di Islam kan kita tahajud nih, Iya. merasakan tentang enak gitu ya, bahwa nanti ini bisa menjadi bekal kita di akhirat. Kalau dulu di Katolik tuh gimana perasaan itu gitu? Di Katolik itu saya Katolik yang taat itu dalam arti saya jalanin apa yang diperintahkan di agama yang Katolik saya itu. Contohnya kayak doa malam ada, doa pagi ada. Kalau di Muslim kan sholat subuh, sebenarnya ada semua. Cuman kayaknya yang gimana ya? Saya pernah jadi Katolik itu yang pada saat saya nggak mampu ngadepin saya mau hidup itu, maksudnya saya itu dengan keluarga broken, terus orang tua yang maksudnya kan karena adik banyak, jadi saya yang terpisah sendiri di Malang, sekolah di Katolik di Malang itu saya pernah bunuh diri. Itu karena saya ngerasa yang saya nggak punya siapa-siapa gitu, kayak gitu. Kamu nggak menemukan ketika doa gitu, emang nggak menemukan sesuatu gitu Bu, maksudnya ketenangan. Terus satu lagi di tadi asisten pembaptis tuh seperti apa sih Bu? Belajar kayak kan yang belajar orang untuk membaptis itu kita ada di suster namanya, suster gitu, kesusteran. Kita kan ngajar orang yang mau baptis itu belajar dulu. Nah saya kebetulan ngebantu, kalau suster sibuk saya bantu ngajar kayak gitu. Dinamakan apa itu namanya? Saya cuman asisten aja, asisten ngajar. Jadi ada beberapa, misalnya ajarin dia doa kayak gitu. Ngajar aja, ngajar untuk persiapan yang baptis kan romo. Sebelum masuk ke romo kan ke ruangan kayak kita gini belajar dulu gitu. Belajar jadi Katolik itu gimana gitu. Nah sekarang kan Desember nih Bu, menyikapi nggak boleh ucapan Natal, boleh, itu pendapat Ibu gimana? Pendapat saya karena ini soal tauhid ya, kita mengesahkan Allah itu Esa satu. Kalau kita ikut mengucapkan selamat Natal kepada yang beragama Nasrani, berarti kita mengiyakan bahwa Tuhan itu ada satu, Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus, padahal itu enggak. Dan saya setuju aja kalau soal akidah memang nggak bisa toleransi. Memang kita harus berpatokan, kamu muslim ya muslim dengan muslimmu, dia dengan Nasraninya dia, dan kita hidup bertoleransi tetap, tapi dalam apa dulu. Kalau soal tauhid memang tidak bisa, dan itu yang buat keluarga Katolik saya sampai sekarang karena tidak pernah dengar ucapan selamat Natal dari saya lagi, mereka agak gimana, cuman ya saya terima gitu. Memang waktu Ibu Katolik, Ibu mengharapkan nggak sih ucapan itu dari seorang muslim? Dari Katolik? Ketika Ibu Katolik, Ibu mengharapkan nggak sih ucapan selamat Natal itu dari seorang muslim? Iya, karena dulu saya kan nggak pernah tahu bahwa itu masuknya akidah dan tauhid kan. Iya, jadi saya mengharapkan itu dari muslim. Tapi setelah saya belajar, jadi saya ketawa sendiri. Ternyata itu tidak bisa disamakan dengan bisa kayak gitu.
kembali lagi ke keluarga ibu ya. Ya 3 anak ini berarti muslim semua. Iya. Nah, harapan ibu buat anak-anak ibu nih, siapa tahu nanti nonton kan. Iya. Diucapkan aja sini, siapa tahu didoakan nanti sama penonton Ngaji Cerdas gitu kan. Iya. Mudah-mudahan menjadi kurota ayun bagi ibu dan anak. Iya. Untuk 3 orang anak laki-laki saya, Mas Rio, Mas Thomas, sama Mas Andre. Kalian mulai belajar dari sekarang. Semoga menjadi anak yang soleh, taat sama agamanya karena kalian seorang muslim. Kalian harus membawa ibu dan kita bersama keluarga sampai ke jannahnya. Kalian anak laki-laki ibu, Allah pasti nggak akan pernah tinggalin. Dan jangan pernah lupa dengan sholat.